Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh pecinta lobster air tawar seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara seorang pemula memulai usaha budidaya lobster air tawar, atau langkah yang pertama dilakukan seorang pemula sebelum memulai usaha budidaya lobster air tawar, sehingga bisa meminimalisir kerugian yang ada pada proses awal memulai usaha budidaya lobster air tawar. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada kritik dan saran yang membangun untuk channel ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Red Claw Gorontalo. Hal pertama yang dilakukan seorang pemula sebelum memulai usaha budidaya lobster air tawar yaitu niat dan keinginan untuk memelihara lobster air tawar. Kemudian dia patok untuk tujuan dalam memelihara lobster air tawar itu apa? Apakah memang untuk melakukan budidaya lobster air tawar, atau mungkin hanya ingin sebagai hiasan kolam atau akuarium? Jika memang pemirsa ingin melakukan usaha budidaya lobster air tawar, maka yang paling dibutuhkan adalah lahan. Karena budidaya lobster air tawar membutuhkan lahan yang sedikit luas. Tapi lahan ini pemirsa bisa memanfaatkan sisa-sisa tanah yang kosong di belakang rumah, maupun bangunan-bangunan yang tidak terpakai di rumah bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk usaha budidaya lobster air tawar. Namun untuk pembangunan lahan ini, saya sarankan untuk memulai membangunnya secara bertahap. Misalnya sebulan satu kolam, kemudian bulan berikut satu kolam, itu sampai 10 kolam minimal. Saya tidak menyarankan pemirsa untuk memulai budidaya lobster air tawar menggunakan box styrofoam ataupun dengan kabinet-kabinet plastik, kecuali memang hanya untuk tempat penampungan sementara lobster air tawar. Selanjutnya, pemirsa wajib mencari ilmu tentang lobster air tawar, khususnya pada proses adaptasi, karena permasalahan yang paling banyak dan yang paling sering dalam memulai usaha budidaya lobster air tawar yaitu 1 minggu sampai 2 minggu awal, karena lobster air tawar ini membutuhkan adaptasi di kolam kita. Untuk adaptasi, saya ada video tentang 100% sukses adaptasi. Pemirsa bisa melihat video itu, dan ada sedikit tips dari saya dalam memilih indukan lobster air tawar. Jangan terburu-buru dalam memilih indukan lobster air tawar, karena setelah pembuatan kolam, pemirsa wajib untuk mensterilkan kolam tersebut, baik pada kolam terpal maupun kolam semen, sehingga kolam terbebas dari zat racun yang dibawa dari terpal ataupun zat racun dari semen sisa pembuatan kolam. Setelah itu, pemirsa menguras kembali air kolam dalam pensterilan kolam tersebut, kemudian diisi lagi, kemudian didiamkan selama minimal semalam sebelum dimasukkan indukan lobster air tawar. Demikian step-step dalam memulai usaha budidaya lobster air tawar dalam skala rumahan. Pada dasarnya, usaha budidaya lobster air tawar ini memang sama dengan prospek usaha
dalam bidang agribisnis di mana membutuhkan waktu dalam menuju panen. Maka dari itu, tetap semangat dan optimis dalam usaha budidaya lobster air tawar. Demikian tips singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada kritik dan saran yang membangun untuk channel ini. Akhir kata, semoga sukses usaha budidaya lobster air tawar. Salam dari Red Cloud Gorontalo.